Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jember. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Milatuz Zahro, SPD MSc. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Nadia Anugrah Permatasari, NIM 19 18 10 10 10 02, Zahrotul Jannah, NIM 19 18 10 10 10 21, dan Maulidina Hasanah, NIM 19 18 10 10 10 32. Ini dia presentasi dari kelompok kami. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi dari metode sekant. Yang kedua yaitu grafik dan rumus metode sekant. Yang ketiga yaitu algoritma metode sekant. Dan yang keempat yaitu contoh soal. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi metode sekant. Metode sekant dapat didefinisikan sebagai salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Metode sekant melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis sekant yang ditentukan oleh dua titik. Kemudian, nilai akar selanjutnya adalah titik potong antara garis sekant dengan sumbu x. Berikut merupakan perbedaan metode sekant dengan metode Newton-Raphson. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada perhitungan turunan fungsinya. Dalam metode Newton-Raphson, perhitungannya menggunakan turunan secara analitik, sedangkan pada metode sekant menggunakan pendekatan secara numerik. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada metode Newton-Raphson memerlukan tebakan awal satu titik, sedangkan pada metode sekant memerlukan tebakan awal dua titik. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu grafik metode sekant. Iterasi metode sekant secara grafik dapat dilihat seperti gambar berikut. Ditentukan titik C, XI, F, XI, dan B, XI-1, F, XI-1, sehingga diperoleh garis sekant yang memotong kurva dan memotong sumbu X di XI plus 1. Titik potong garis sekant dengan sumbu X ini merupakan nilai akar selanjutnya. Kemudian, kita akan mencari nilai akar tersebut dengan menggunakan perbandingan segitiga yang sebangun. Perhatikan segitiga BAE dengan segitiga CDE pada gambar di samping. Kedua segitiga tersebut adalah sebangun, sehingga dapat kita tuliskan perbandingannya yaitu BA per AE sama dengan CD per DE. Diketahui bahwa koordinat dari masing-masing titik tersebut yaitu pada titik A memiliki koordinat XI-1,0, titik B terletak pada koordinat XI-1, FXI-1. Pada titik C terletak pada koordinat XI, FXI. Pada titik D terletak pada koordinat XI, 0. Dan pada titik E terletak pada koordinat XI-1, Kemudian dari persamaan di atas diperoleh Fxi-1 dikurangi 0 dibagi Xi-1 dikurangi Xi plus 1 sama dengan Fxi dikurangi 0 dibagi Xi min Xi plus 1, sehingga diperoleh rumus umum metode sekant yaitu Xi plus 1 sama dengan Xi dikurangi Fxi dikali Xi dikurangi Xi min 1 per Fxi dikurangi Fxi min 1. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu algoritma sekant. Algoritma metode sekant yaitu yang pertama, mendefinisikan fungsi fx, yang kedua, mendefinisikan toleransi error atau epsilon,
Yang ketiga, menaksir batas atas XI dan batas bawah XI-1. Yang keempat, menentukan fxi dan fxi-1. Jika fxi sama dengan fxi-1, maka iterasi tidak dilanjutkan. Akan tetapi, jika fxi tidak sama dengan fxi-1, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian yang kelima, melakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan rumus xi plus 1 sama dengan xi min fxi dikali xi min xi min 1 per fxi min fxi min 1. Kemudian yang keenam, iterasi berhenti jika epsilon relatif harapan kurang dari sama dengan epsilon dengan rumus epsilon relatif harapan yaitu mutlak dari xi plus 1 min xi per xi plus 1. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu contoh soal. Adapun contoh soal yaitu tentukan solusi hampiran akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 3 menggunakan metode secant. Gunakan tebakan awal xi sama dengan 1,6 dan xi min 1 sama dengan 2 serta epsilon sama dengan 0,0005. Penyelesaian dari contoh soal tersebut yaitu pada iterasi pertama telah ditentukan titik awal yaitu xi sama dengan 1,6 dan xi-1 sama dengan 2. Kemudian dicari nilai fungsi dari xi, di mana nilai xi sama dengan 1,6. Maka didapat 1,6 pangkat 4 min 3 sama dengan 3,5536. Kemudian mencari nilai fungsi dari xi-1 di mana nilai xi-1 sama dengan 2. Maka diperoleh 2 pangkat 4 min 3 sama dengan 13. Karena fxi tidak sama dengan fxi-1, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian mencari iterasi kedua dengan mencari nilai x baru menggunakan rumus xi plus 1 sama dengan xi min fxi dikali xi min xi min 1 per fxi min fxi min 1. Karena tadi di awal sudah ditentukan nilai x0 dan x1, maka nilai x baru yang dicari yaitu x2, di mana x2 diperoleh dengan rumus x1 dikurangi fx1 dikali x1 dikurangi x0 per fx1 min fx0. Sehingga diperoleh hasil dari nilai x2 yaitu 1,449525745. Kemudian menghitung epsilon relatif harapan dari iterasi kedua dengan rumus mutlak xi plus 1 dikurangi xi per xi plus 1. Diperoleh hasil 0,379761622. Karena epsilon kurang dari epsilon relatif harapan, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian mencari iterasi ketiga menggunakan rumus yang sama, yaitu x3 sama dengan x2 dikurangi fx2 dikali x2 min x1 per fx2 min fx1 diperoleh hasil 1,382305064. Kemudian menghitung epsilon relatif harapan dari iterasi ketiga. Dengan rumus yang sama, diperoleh 0,0486294111. Karena epsilon kurang dari epsilon relatif harapan, maka iterasi dilanjutkan. Selanjutnya yaitu iterasi yang keempat. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita dapat mencari nilai x4 yaitu dengan x3 dikurangi dengan fx3 dikalikan dengan x3 dikurangi x2 dibagi dengan fx3 dikurangi fx2 sehingga kita dapatkan nilai x4 yaitu 1,325000985.
Kemudian menghitung epsilon relatif harapan dari iterasi yang keempat. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita dapatkan nilai epsilon relatif harapannya yaitu 0,0432490028 karena nilai epsilon yang didapat lebih dari 0,005, maka iterasi dilanjutkan. Selanjutnya yaitu iterasi yang kelima. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka dapat kita cari nilai dari X5 yaitu X4 dikurangi dengan Fx4 dikalikan dengan X4 dikurangi X3 dibagi dengan Fx4 dikurangi Fx3 sehingga kita peroleh nilai dari X5 yaitu 1,3167169. Kemudian kita nilai epsilon relatif harapannya. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka diperoleh nilai epsilon relatif harapannya yaitu 0,006290796. Karena nilai epsilonnya masih kurang dari nilai epsilon relatif harapannya, maka iterasi dilanjutkan. Selanjutnya yaitu mencari iterasi yang keenam. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka nilai X6 dapat dicari dengan X5 dikurangi dengan Fx5 dikalikan dengan X5 dikurangi X4 dibagi dengan Fx5 dikurangi Fx4 sehingga kita dapatkan nilai X6 yaitu 1,316080556. Kemudian menghitung nilai epsilon relatif harapannya. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita peroleh nilai epsilon relatif harapannya yaitu 0,0004835,145. Karena nilai epsilon relatif harapannya yang kita dapat itu lebih kecil dari nilai epsilon yaitu 0,0005, maka iterasi tidak dilanjutkan. Dari perhitungan di atas dapat kita lihat pada tabel berikut. Karena pada iterasi ke-6 nilai epsilon relatif harapannya kurang dari sama dengan epsilon, maka iterasi berhenti. Jadi, akar dari fungsi fx yaitu x pangkat 4 min 3 adalah 1,316080556. Selanjutnya yaitu kesimpulan metode secant. Pada metode numerik terdapat beberapa metode. Salah satunya yaitu metode secant. Metode secant merupakan metode yang dihasilkan dari modifikasi dari metode Newton-Raphson dengan cara mengganti turunan dari fungsi fx dengan bentuk yang mendekati. Metode secant merupakan metode terbuka untuk solusi akar dari persamaan nonlinear dengan melakukan pendekatan terhadap kurva fungsi x dan ditentukan oleh dua titik terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.